tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustadz. Boleh nggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan, Mbak. Merokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada nggak? Maka kami rahasiakan bahwa kami merokok enggak juga sih sebenarnya. Materi ini sering Anda sebut di kajian-kajian umum Anda sebenarnya. Yang suka datang kajian sering dapat ini. Kalau ada ikhwah bertamu ke rumah, kita ngerokok biasa. Kalau lagi mancing, semua teman-teman mancing tahu biasa. Seluruh bajri yang masih berkerabat dengan kami, om-om, tante-tante, sepupu-sepupu, kalau ngumpul kondangan atau ada kematian dan lain-lain, mereka tahu kok. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Setelah viral video Ustadz Riyad Bajri ini, ya, beliau menggunakan celana pendek dan juga sedang wudhu, ya, ketika memancing di samudera. Ternyata memang beliau benar, itu video beliau, ya, setelah beliau membuat pernyataan atau klarifikasi bahwa yang merokok itu benar beliau, dan juga beliau saat itu sedang memancing. Tapi ironisnya, ya, kenapa beliau merokok walaupun itu hak pribadi? Yang disayangkan, ya, yang disayangkan kenapa ketika beliau merokok itu di video, itu yang menjadi bermasalah terhadap dakwah salafiyah. Ya, walaupun oknum, tetapi ini mencoreng nama dakwah kita semua. Ya, mungkin beliau beranggapan rokok misalnya tidak haram, ya, silahkan saja, itu hak pribadi beliau, ya. Tetapi kenapa di media sosial, kenapa diviralkan kayak gitu? Dan juga beliau dibanding ustadz-ustadz salaf yang lainnya, memang berkaitan dengan rokok ini beliau tidak mengharamkan. Beliau berpendapat bahwasanya rokok itu halal, sebagaimana, ya, beliau kutip bahwa Syekh Syaukani atau Imam Syaukani dan, ya, Imam Son'ani juga menghalalkan rokok. Banyak hal yang kita kira itu adalah perkara mutlak, udah nggak boleh beda pendapat. Ternyata banyak ulama yang berpendapat beda, ternyata banyak, benar. Jangan jauh-jauh deh, maaf ya, masalah rokok aja. Oke, umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam Son'ani dulu rahimahullah. Dapat minimal tahu bahwa itu berarti bukan perkara yang udah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara ijtihadiyah atau furu'. Dia yang zalim kalau gitu. Jangan dengerin dia masih ngerokok. Loh, itu lu yang zalim. Terkait hukum, ya, yang beliau yakini, ya, bahwa rokok itu halal, ya, silahkan kembali kepada masing-masing pribadi. Tetapi ini sudah mencoreng dakwah sunnah, dakwah salafiyah di Indonesia, bahkan terus digoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan setelah beliau klarifikasi bahwasanya video tersebut benar, beliau yang sedang memancing menggunakan celana pendek dan juga menghisap rokok, ternyata yang menyebarkan itu temannya, ya, temannya katanya Nasrani kayak gitu, walaupun katanya sudah minta maaf. Tapi kalau sudah menghalalkan yang namanya rokok, ya,
ya sudahlah, mau berbuat apa lagi kita ya. Ya padahal kita ketahui ya NU pun memakruhkan itu. Masa ustadz yang ya menegakkan sunnah katanya, tetapi menghalalkan sebatang rokok itu. Kan sungguh ironis kayak gitu. Ya, yang memang Muhammadiyah juga mengharamkan, apalagi ustadz-ustadz di salafiyah yang lainnya kan tegas terkait rokok ini haram mutlak, tetapi beliau meyakini rokok itu tidak haram mutlak atau halal. Sungguh ironis dan sungguh menghayat hati, dan ini juga sudah merusak tatanan atau kehidupan bermasyarakat, bahkan mencoreng dakwah sunnah atau dakwah salafiyah, dan juga mencoreng nama beliau yang kita ketahui beliau sangat tegas terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menjadi pelajaran bagi kita sekelas ustadz ya, bisa terjatuh ke dalam suatu kemaksiatan. Karena yang namanya ustadz juga tidak maksum ya. Ustadz bukan nabi ya. Dia juga punya salah. Tetapi kalau sudah menghalalkan yang namanya sebatang rokok, ini sungguh menghayat hati dan juga ya ironis banget kayak gitu. Padahal kita ketahui bahwasanya ustadz-ustadz yang lain mengharamkan mutlak, atau dia misalnya menghalalkan khusus pribadinya, dalam artian tidak boleh mempublikasikan ya. Ini mungkin lebih aman. Apakah ini sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat beliau? Wallahu a'lam. Ya padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya seorang muslim meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya mungkin Ustadz Ria Bajri ini menganggap rokok itu yang bermanfaat bagi dirinya. Dan juga Nabi sudah menjelaskan ya, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri apalagi orang lain. Ya, kita ketahui di dalam merokok banyak sekali zat tar dan nikotin yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ya. Bagi teman-teman kita, bagi saudara kita, anak istri kita. Tapi kalau ustadz ya yang sudah diidolakan atau mungkin ya jadi teladan terjatuh dalam bahkan menghalalkan, ini sungguh ironis dan juga menghayat hati kita semua. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua agar kita istiqomah di dalam memeluk agama Islam sampai husnul khatimah, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Video ini adalah mukaddimah bagi video yang berikutnya yang akan kita bahas tentang bagaimana yang kita yakini dari pendapat fikih akan kehalalan rokok. Jadi video ini hanyalah mukaddimah yang perlu kami sampaikan sebelum kami membahas video berikutnya yang akan membahas tentang permasalahan fikih yang berbicara tentang bahwasanya rokok berada di hukum asalnya, yaitu mubah. Permasalahan dan keributan yang terjadi akhir-akhir ini hakikatnya ternyata digerakkan oleh para buzzer-buzzer untuk kepentingan politik, oleh para ahlul bid'ah, ahlul syubhah, ahlul thawrah dari golongan ikhwani, sururi, dan takfiri, atau golongan oposisi yang umumnya mereka berada di barisan yang kalah dalam pemilu kemarin. Yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Kami mancing, so what?
Kami ngerokok, so what? Wa malu. Itu hal yang kami yakini kehalalannya. Itu yang nanti kita bahas. Dan bahkan beberapa permasalahan adalah buhtan, kedustaan dan fitnah besar yang nyata. Seperti kami mancing bersama Abu Janda. Abu Janda siapa? Gua nggak kenal. Ada siapa Jal? Mancing sama janda kali. Kok Abu Janda Jal? Ngapain sama bapaknya janda? Abu Janda siapa ya Allah? Dituduhkan bahwasanya kami masih bermain musik. Jari-jari kami kapalan karena megang gitar. Sana. Dulu kita bermain musik, iya. Dulu mendarah daging dari kecil musik. Kita bisa bahasa Inggris dari musik. Gak pernah kita kursus. Nah kursus bentar, terus tempat kursusnya dibom. Akhirnya berhenti. Iya, musik mendarah daging pada kita. Lidah kita terarahkan dulu untuk bisa bahasa asing. Itu dengan musik. Dulu. Tapi dibilang kami masih main musik, jari kami kapalan megang gitar. Allahu Akbar. Ya. Setelah kami ketahui keharaman musik, maka kami tinggalkan sedikit demi sedikit. Kami yakini keharamannya dan efeknya melemahkan jiwa, mewariskan kemunafikan, bikin kita nggak berani perang di atas jalan yang hak. Itu efek musik. Kami tinggalkan dikit-dikit. Kalaupun udah mendarah daging musik, lu tahu gue udah, lu kan tukang bongkar YouTube. Kita tinggalin kalau emang haram. Kalau emang kita yakini keharamannya, kita tinggalin musik. Dusta, wawa dusta. Tapi apakah kami rahasiakan bahwa kami merokok? Enggak juga sih sebenarnya. Materi ini sering Anda sebut di kajian-kajian umum Anda sebenarnya. Yang suka datang kajian sering dapat ini. Beberapa video kami juga, beberapa juga divideoin dari dulu. Kalau ada ikhwah bertamu ke rumah, kita ngerokok biasa. Kalau lagi mancing, semua teman-teman mancing tahu biasa. Seluruh bajri yang masih berkerabat dengan kami, om-om, tante-tante, sepupu-sepupu, kalau ngumpul kondangan atau ada kematian dan lain-lain, mereka tahu kok. Nggak ada yang dirahasiakan. Arab-Arab Indramayu, Arab-Arab Purwakarta, mereka tahu kok. Mereka tahu. Teman-teman nongkrong dan lain-lain tahu kok. Anda ngerokok depan mereka, biasa. Cuman memang bukan sesuatu yang Anda akan umbar di depan kamera, memang bukan. Atau depan orang yang kira-kira belum siap lihatnya. Sebisa mungkin Anda sembunyikan dari kamera. Karena menghindari apa? Menghindari keributan begini nih, yang nggak penting nih. Keributan yang akhirnya ditunggangi dan digoreng sama ahli bid'ah dan orang-orang menyimpang yang emang dasarnya mau ngebunuh dakwah sunnahnya. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Enggak ada yang bilang rokok itu baik. Hatta orang kafir. Hatta orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini enggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar taubat. Ya. Ini pakai akal, karena yang merokok juga ada juga insinyur, ada juga doktor, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang kalau umpamanya ada uang 5.000 atau 10.000, kita bakar uang 5.000 atau 10.000. Orang bilang apa? 5.000 kan nggak ada masalah, uang 5.000 dibakar. Dibilang apa? Gila. Apalagi 50.000. Sekarang orang yang bakar rokok, dibakar kan itu rokok? Udah dibakar dihisap oleh dia.
Waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustadz yang ngerokok, ini nggak waras. Ini ustadz. Jangan kasih ngajar, ustadz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya. Ini nggak waras, rokok di ini juga perhatikan juga nih ibu-ibu perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.